me do my two-step. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizali Asnan dengan nomor induk 116131028440, program studi manajemen pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Baiklah, saya akan membahas tentang ragam bahasa, dosen pengampu Ibu Nurasminda SPD MPD. Apa itu ragam bahasa? Variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta media pembicaraan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua, jenis-jenis ragam bahasa. Berdasarkan media pembicaraan, ragam bahasa dibedakan atas dua. Yang pertama, ragam lisan. Yang kedua, ragam tulis. Baik, yang selanjutnya ragam bahasa lisan. Yang pertama, ragam lisan menghendaki adanya orang kedua. Yang kedua, di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan ragam lisan. Sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendek suaranya, sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca huruf besar dan huruf miring. Baik, yang selanjutnya ragam bahasa tulis. Yang pertama, ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Yang kedua, fungsi-fungsi gramatikal harus nyata. 3. Ragam tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 4. Ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Yang selanjutnya, standarisasi bahasa. Yang pertama, standarisasi bahasa dilakukan terhadap ejaan, ucapan atau lafal, istilah, perbendarahan kata, dan tata bahasa. Yang kedua, melihat perkembangan bahasa yang sejalan dengan perkembangan budaya manusia, maka perlu dibuat aturan baku untuk mengatur perkembangan bahasa agar tidak terjadi kesimpang siuran di dalam pemakaian bahasa. Yang selanjutnya adalah ragam baku. Yang dimaksud ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujuk agar norma bahasa dalam penggunaannya. Yang selanjutnya, ragam bahasa menurut hubungan pembicara terbagi dua, yaitu yang pertama, ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Yang kedua, ragam fungsional profesional adalah ragam yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu. Baik, yang selanjutnya ragam fungsional. Yang pertama, ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Dibagi atas 3, yaitu 1. Ragam keilmuan atau teknologi. 2. Ragam kedokteran. 3. Ragam keagamaan. Fungsi ragam bahasa. Fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional dibagi 6, yaitu yang pertama, mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Yang kedua, speaker Indonesia mampu. Yang ketiga, simbol kebanggaan nasional. Yang keempat, simbol identitas nasional. Yang kelima, berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. Yang keenam, pemersatu alat perhubungan antar budaya dan antar regional. Yang selanjutnya, macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, pengungkapannya atau media pembicaraan. Yang kedua, pokok pembicaraan.
Yang ketiga, hubungan antar bicara. Yang keempat, penutur. Yang kelima, segi pandangan bidang atau pokok persoalan. Yang keenam, ciri situasi keindologisan. Yang ketujuh, non ilmiah, semi ilmiah, ilmiah. Metode penggunaan ragam bahasa. Karena banyaknya ragam bahasa yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, seseorang harus bijak dan cerdas dalam menggunakan ragam bahasa. Maksudnya adalah kita harus tahu kapan, di mana, dan kepada siapa kita akan menggunakan ragam bahasa tertentu. Menggunakan ragam bahasa juga harus sesuai dengan bidang yang digeluti maupun dikuasai. Oke. Adapun dampak positif dan negatif ragam bahasa, yaitu dampak positifnya dari penggunaan ragam bahasa diantaranya adalah memperkaya kosakata, menambah wawasan, memperlihatkan tingkat intelektualitas yang lebih tinggi. Sedangkan dampak negatifnya seperti berubahnya ragam bahasa seseorang, mengikuti ragam bahasa yang baru, menurun atau hilangnya suatu ragam bahasa tertentu. Karena meningkatnya penutur suatu ragam bahasa lain, muncullah istilah-istilah baru, kadang kurang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan wawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia.